Halo anak-anak, jadi ketemu lagi sama Bu Ayu Kurnia dalam video pembelajaran matematika. Nah, video kali ini tentang bangun ruang sisi lengkung, tentang tabung ya. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Di sini videonya. Halo semuanya, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi lengkung, terutama dalam tabung ya. Jadi ada unsurnya, luas, dan volume. Tolong disimak ya. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi lengkung. Jadi bangun ruang sisi lengkung itu banyak sekali bentuknya, yaitu ada tabungnya, ada bola, ada kerucut ya. Jadi bangun ruang sisi lengkung itu adalah bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Jadi untuk yang pertama kali Ibu akan menjelaskan tentang tabung, yaitu tabung itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Ya, di sini Ibu akan lanjutkan tentang unsur-unsur tabung. Di mana unsur-unsur tabung itu terdapat 3. Yang pertama itu adalah sisinya. Sisi ini tabung memiliki 3 sisi yang berbeda, yaitu ada sisi atas, ada sisi bawah, dan sisi lengkung. Jadi sisi atas itu bisa disebut dengan tutupnya, sedangkan yang di bawah itu atau yang disebut dengan alasnya. Dan sisi lengkung itu biasanya disebut dengan selimut tabung. Nah, di sini sudah ada selimut tabung ini berbentuk seperti persegi panjang. Jadi dia menyelimuti sebuah tabung, gitu ya. Oke. Yang kedua, untuk unsur-unsur tabung yang kedua itu adalah tingginya. Dimana tinggi itu adalah jarak antara bidang alas dan juga bidang tutup pada tabung, yang biasanya dinotasikan dengan menggunakan huruf T. Biasanya tinggi itu sama dengan T gitu ya. Jadi tinggi tabung sama dengan T. Jadi ini adalah T atau tinggi tabung ya. Ini sudah jelas sekali gambarnya. Oke, yang ketiga itu adalah jari-jari. Jari-jari ini biasanya dinotasikan dengan huruf R. Jadi ada, sedangkan diameter merupakan 2 kalinya jari-jari dan dinotasikan dengan D. Nah, jari-jari ini adalah kalau kita anggap seperempat dari lingkaran, itu disebut dengan jari-jari. Kalau diameter adalah setengah dari lingkaran itu sendiri. Jadi kalau kita menghitung diameter itu adalah 2 dikali R atau 2 dikali jari-jari, itu mencari diameter. Mungkin sampai sini sudah mengerti ya. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang luas dari tabung ya. Jadi luas yang pertama untuk tabung itu kamu harus tahu yang namanya luas alas. Luas alas, jadi yang disebut dengan luas tutup, itu biasanya kita pakai adalah V kali R kuadrat. Jadi R-nya diketahui, V-nya diketahui. Nah, V ini bisa kamu pakai 22/7 atau 3,14. Jadi tergantung dari R-nya gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan diketahui D-nya bagaimana? Ya diganti saja, jadi V dikali D ya. Oke, kita lanjut. Untuk luas selimut, nah tadi kan juga sudah Ibu bilang kalau luas selimut itu seperti luas persegi panjang. Jadi panjang itu sama dengan keliling alas. Jadi keliling alasnya itu sama dengan 2 VR ya, 2 VR. Nah, lanjut ke lebar. Lebar itu sama dengan tinggi tabung yang disebut dengan T. Jadi lebar itu sama dengan tinggi sama dengan T. Jadi untuk luas selimut itu sama dengan 2 kali VR T. Kalau misalkan diketahui diameternya, berarti diameternya dibagi 2, ketemulah jari-jarinya ya. Jadi untuk yang rumus dari luas sisi ini adalah VR kuadrat ditambah 2 VRT ditambah VR kuadrat. Nah, tapi biasanya itu terlalu panjang, jadi kita simpulkan saja. Di luas sisi tabung itu adalah 2 VR dalam kurung R ditambah T. Jadi 2 kali, nanti kamu cari dulu R-nya
dan tambah T-nya dulu, baru kamu kalikan dengan 2 VR gitu ya. Jadi di kurungnya dulu dijumlahkan, baru kamu kalikan dengan ke depan ya, seperti gambar yang ini ya, yang sudah Bu berikan. Jadi luas alasnya ada, luas limitnya ada, dan luas tutupnya juga ada ya. Oke, yang ketiga ini adalah tentang volume tabung. Yang terakhir ya maksudnya ya. Jadi terakhir dari pembahasan bangun ruang sisi lengkung tabung yaitu adalah volume tabung, dimana volume tabung ini sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah tadi kan sudah luas alasnya, jadi tinggal masukkan luas alasnya sama dengan VR kuadrat dikali T. T itu tinggi ya, jadi V sama dengan VR kuadrat T, atau kalau yang ditanya adalah diameter, berarti /4 V D kuadrat kali T. Nah, aku tekankan lagi sekali, dimana V itu adalah 3,14 atau 22/7, tergantung dari angka yang diketahui dari jari-jari atau dari tingginya. Jadi biasanya yang bisa dibagi 7 itu kamu pakai V-nya 22/7, atau yang tidak bisa dibagi 7 kamu pakai V-nya 3,14 ya. Dan di sana sudah mengerti ya untuk bangun ruang sisi lengkung dalam tabung. Oke, kalau kalian sudah menonton tentang penjelasannya Ibu tadi ya, jadi kalian harus pahami dulu apa itu luasnya, apa itu volumenya, baru kita akan melanjutkan ke contoh soal. Oke, disimak baik-baik ya video yang tadi. Sekarang Ibu akan memberikan contoh soal tentang bangun ruang sisi lengkung dalam tabung. Oke, ini adalah contoh soal dari bangun ruang sisi lengkung dalam tabung ya. Jadi soal pertama, diberikan sebuah tabung tertutup yang memiliki jari-jari sebesar 20 cm dan tingginya 40 cm seperti gambar berikut. Nah, di sini Ibu sudah membuat gambar tabung yang penjelasannya kamu pertama harus mencari yang namanya jari-jari dulu. Nah, jari-jari di sini ini adalah R. Berarti R-nya ini sama dengan 20 cm. Dan tingginya adalah 40 cm. Ya, tinggi dari tabung ya. Oke. Tentukan yang pertama adalah luas tabungnya. Nah, di sini Ibu sudah memberikan rumusnya. Jadi luas tabung itu adalah 2 kali V kali R dalam kurung R plus T. Pertama kamu harus mencari V-nya berapa. Oke, V-nya 3,14. Kenapa 3,14? Karena yang dari jari-jari dan dari T-nya itu pembagi 7 itu tidak ada. Jadi kamu pakai 3,14. Jadi kamu sudah masukkan 2 kali V yaitu 3,14, R-nya itu adalah 20 dalam kurung 20 ditambah 40. Lanjut, berarti 2 dikali 3,14 dikali 20 hasilnya 12,56 dikali 60 menghasilkan 753,6 cm kuadrat. Jadi untuk satuan luas tabung itu namanya cm pangkat 2 atau kuadrat. Oke, dilanjutkan untuk volume tabungnya. Yang ditanya volume tabung berarti rumusnya kalian harus tahu, yaitu VR kuadrat dikali T. Sama seperti tadi, R-nya karena tidak bisa dibagi 7, berarti kamu memakai V-nya 3,14. Tinggal masukkan saja V-nya 3,14 dikali 20 kali 20. Kenapa? Karena R-nya pangkat 2. Ya, jadi langsung kali 40. Berarti 3,14 dikali 20 dikali 20 dikali 40 menghasilkan 50,240 cm pangkat 3 atau kubik. Jadi volume kubik itu adalah satuannya cm pangkat 3. Oke, itu saja. Oke, itu dia penjelasan Ibu tentang contoh soal dalam tabung. Jadi semoga kalian mengerti pada saat kalian menghitung, kalian harus tahu rumus dari luasnya dan volumenya. Nah, dari sekian penjelasannya Ibu akan memberikan latihan soal. Jadi nanti dikirimkan melalui WA-nya Ibu ya. Ini dia latihan soalnya.
Oke, sekian dari video pelajaran Ibu hari ini. Semoga kalian mengerti dan memahami penjelasannya Ibu. Oke, terima kasih. Dadah.